Terlebih lagi, perusahaan induknya di luar negeri adalah perusahaan lepas pantai yang terdaftar di Kepulauan Cayman. Perusahaan lepas pantai ini mengendalikan 100% dari Jakarta Houston Group, jadi Anda harus mencari tahu siapa pemilik perusahaan lepas pantai yang harus diketahui. Siapa pemilik sebenarnya dari grup Houston? Ini sangat merepotkan, Jeffy bertanya. Bisakah Anda mengetahui informasi pemegang saham perusahaan luar negeri ini di luar negeri? Tidak dapat mengetahuinya. Pihak lain mengatakan dengan jujur, Kepulauan Cayman telah lama mengumumkan peraturan peradilan untuk memberikan perlindungan privasi yang komprehensif untuk semua perusahaan yang terdaftar di wilayahnya. Informasi terkait direksi dan pemegang saham sepenuhnya bersifat rahasia. Strategi bank persis sama. Jadi kami tidak dapat menemukan informasi apapun. Sial, Jeffy mengutuk dengan marah, saya tidak percaya pada perusahaan besar Houston Group di Jakarta ini. Adakah yang tahu bosnya laki-laki atau perempuan, dan berapa umur orang itu? Pihak lain segera berkata, orang yang memberi saya informasi mengatakan kepada saya bahwa bos mereka sangat kuat, muda dan tampan, dan dia juga mengatakan bahwa dia adalah orang kaya misterius yang sangat terkenal tahun lalu di Jakarta. Orang kaya misterius apa? Jeffy mendengar pihak lain mengatakan bahwa bos grup Houston masih muda dan tampan, dan segera menjadi sedikit tidak bahagia, dan bertanya dengan dingin, apakah orang kaya misterius ini sangat terkenal? Pihak lain menjawab, menurut sumber saya, dia cukup terkenal. Dia menggunakan puluhan juta uang tunai di toko batu giok untuk menghancurkan seorang penjual yang menghina. Pada saat itu, ada banyak desas-desus di kota tentang dia. Jeffy sedikit kesal. Dia merasa jika menurut bawahannya, bos grup Houston benar-benar pesaing yang kuat. Dikombinasikan dengan Gemma yang sengaja melewatinya, datang ke tempat kejadian bersamanya, dan begitu sayang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, mungkin orang ini telah mengambil langkah maju dan memenangkan hati Gemma. Memikirkan hal ini, dia merasa marah dan cemas, dan berkata, apakah ada informasi pribadi tentang Melissa ini? Iya, pihak lain memperkenalkan, informasinya lebih transparan. Dia adalah penduduk asli kota ini. Dia memiliki semua jejak untuk diikuti di masa lalu. Dia adalah seorang guru sekolah. Kemudian, dia bergabung dengan mantan Houston Group dalam waktu singkat. Dia membantu grup Houston untuk terus tumbuh dan berkembang. Dia juga telah dipromosikan hingga ke posisi wakil ketua grup. Dia telah menjadi pemimpin teratas grup sampai sekarang. Petik 2. Jeffy mengangguk dan berkata, dengan cara ini, jika Anda ingin tahu siapa bos grup Houston, Anda harus mengobrol dengan wanita ini. Setelah itu, dia segera memerintahkan, Anda dapat menghubungi wanita ini untuk saya. Mengatakan bahwa saya ingin meluangkan waktu untuk mengunjunginya di grup Houston dan berbicara dengannya tentang kerja sama bisnis. Jeffy merasa bahwa sebagai putra tertua dan cucu tertua dari keluarga Sucipto, selama dia melaporkan namanya untuk dikunjungi, siapa yang tidak menganggapnya sebagai tamu? Pada saat itu, dia bertemu Melissa itu, dan akan mencoba mencari tahu identitas bosnya dari mulutnya. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, maka lemparkan niat kerjasama sebagai umpan. Dengan cara ini, dia percaya bahwa bos grup Houston pasti tidak sabar untuk bertemu dengannya setelah mendengar berita bahwa keluarga Sucipto akan bekerja sama dengannya. Setelah mendengar ini, suaminya buru-buru bertanya kepadanya, Tuan, kapan Anda ingin bertemu dengannya? Jeffy berkata tanpa ragu, sesegera mungkin. Lebih baik jika sekarang. Jeffy tidak pernah bermimpi bahwa informasi yang dia terima melalui bawahannya sebenarnya adalah permainan yang sengaja diminta Tama kepada orang yang dipercaya untuk dimainkan. Dia sengaja mengungkapkan identitasnya sebagai ketua grup Houston kepada Jeffy, hanya untuk membuatnya memiliki rasa urgensi, sehingga benar-benar mengalihkan perhatiannya. Kalau tidak, jika Jeffy telah membuat keributan tentang mobil BMW istrinya,
dia bisa segera mendapatkan identitas istrinya yang sebenarnya. Karena itu, dia sengaja membiarkan orang menyebarkan pesan palsu, memberitahu pihak lain bahwa mobil ini milik grup Houston. Pada saat yang sama, untuk memperkuat kepercayaan Jeffy, dia sengaja membeberkan detail BMW 760 yang sebenarnya adalah BMW 760. Dengan cara ini, tentu saja, Jeffy dapat diyakinkan dengan kuat. Begitu Jeffy percaya bahwa mobil ini milik grup Houston, perhatiannya teralihkan sepenuhnya. Kemudian dia merilis informasi ketua grup Houston. Dia mungkin pria muda yang tampan, muda, dan kaya, dan terkait dengan status kaya tingkat dewa yang beredar di internet. Kemudian dia akan lebih percaya pada semua ini. Seperti yang diharapkan Tama, perhatian Jeffy saat ini terfokus pada ketua grup Houston. Saat meminta suaminya untuk mengatur pertemuan dengan Melissa dari grup Houston, dia mengeluarkan ponselnya dan mencari video pendek dari pria kaya tingkat dewa yang paling populer di kota. Benar saja, dia menemukan adegan di mana Tama difoto dan direkam di toko perhiasan. Namun sayang, sudut pengambilan gambar video tersebut kurang bagus, dan jaraknya relatif jauh, sehingga dia tidak bisa melihat penampilan Tama, namun sosok itu bisa dilihat dengan garis yang lebih jelas. Orang itu tingginya 1,85 meter, beratnya kurang dari 84 kg, memiliki tubuh yang sebanding dengan pria berkaki panjang di industri hiburan populer, yang membuat Jeffy cemburu. Dia paling tidak puas dengan tinggi badannya. Padahal tingginya sudah 1,75 meter. Di kalangan pria, tinggi badannya dianggap di atas rata-rata, bahkan 2 atau 3 cm lebih tinggi dari tren nasional yang populer di awal. Namun demikian, ia masih membawa di tulang-tulangnya beberapa ketidakpuasan, karena ia hanya memiliki orang kaya dan tampan. Jika Anda ingin menempati tinggi juga, setidaknya 1,8 meter atau lebih. Karena itu, ketika tinggi Tama dalam video itu sekitar 1,85 meter, dan dia 10 cm lebih tinggi darinya, Jeffy merasa sangat kesal. Pada saat ini, asisten Jeffy berlari keluar dari stadion dan mengetuk jendela mobilnya. Dia membuka kunci kontrol pusat, dan asisten itu buru-buru menarik pintu mobil dan masuk ke kopilot. Dia bertanya, "Tuan, Nona Gu sudah memulai latihan. Apakah kamu tidak ingin masuk dan melihat-lihat?" "Tidak, aku tidak." Jeffy melambaikan tangannya dengan kesal, dan berkata, "Cepat dan buat janji dengan Melissa itu. Aku akan menemuinya." "Baik." Asisten itu mengangguk dan berkata, "Saya telah meminta seseorang untuk menanyakan tentang informasi kontaknya sekarang, dan diperkirakan dia akan dapat menjawab dalam beberapa saat." Baru saja selesai berbicara, telepon langsung menerima pesan teks. Dalam pesan teks tersebut, ada serangkaian nomor ponsel yang dimulai dengan 139. Asisten buru-buru berkata, "Tuan, nomornya telah dikirim, saya akan meneleponnya sekarang." Jeffy bersenandung linglung, masih menatap layar ponsel, sosok Tama dalam video pendek, di seluruh pikirannya. Pada saat yang sama, asistennya telah menelepon nomor ponsel Melissa. Orang ini tidak berkeliling di telepon, dan langsung melaporkan kepada Doris tentang keluarganya, dengan mengatakan, "Halo, wakil muda grup Houston kan? Saya adalah asisten Tuan Jeffy, Tuan muda dari keluarga Sucipto di Surabaya. Tuan muda, kami ingin berbicara dengan seorang senior dari kelompok Houston tentang kerjasama. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk bertemu dengan Tuan muda kita?" "Apa?" "Keluarga Sucipto Surabaya?" Melissa pura-pura terkejut, lalu berkata dengan nada tersanjung, "Oh, saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan dapat melihat Tuan muda Sucipto di grup Houston kami. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Untungnya, saya tidak tahu kapan Tuan muda punya waktu. Aku akan datang mengunjunginya kapan saja." Jeffy dan asistennya, yang duduk di sebelahnya,
sangat puas dengan kegembiraan yang ditunjukkan Melissa, dan ekspresi Jeffy sedikit lega. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.